Halo sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam produktivitas. Sahabat MPP, saya Wawang Sukmoro, senang sekali menjumpai Anda di channel ini, channel produktivitas. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya mengingatkan sahabatku untuk tetap berada di kondisi yang aman dan nyaman. Pastikan tidak sedang berkendara, dan apabila di tempat yang umum, pastikan Anda mematuhi protokol COVID-19. Sehingga keselamatan, kesehatan Anda juga menjadi hal yang utama yang kita perhatikan. Sahabatku, kita akan membahas tentang pelatihan berbasis kompetensi, yaitu SKKNI Produktivitas nomor 160 tahun 2016. Sahabatku, kali ini kita akan membahas pada elemen kompetensi nomor 3 dari SKKNI tersebut, yaitu menyusun kesimpulan dan rekomendasi peningkatan produktivitas. Saya yakin hal ini sangat penting bagi Anda. Sahabat MVP yang baik, tujuan dari bahasan ini ada 4. Yang pertama adalah kemampuan menyusun, kemudian kedua menarik kesimpulan, yang ketiga merekomendasikan, dan keempat mendokumentasikan hasil analisis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi lingkup bahasan kita ada pada sisi praktis kegiatan bisnis yang Anda tekuni. Ini penting untuk kita sama-sama pahami, kemudian implementasikan, dan satu lagi adalah sikap dengan mempergunakan keduanya itu. Apalagi bila Anda sedang mengimplementasikan ISO 9001-2015 atau Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Lean Six Sigma, atau best practice lainnya, entah itu di industri jasa, industri manufaktur, atau apapun yang sedang Anda tekuni. Bila sahabatku saat ini sedang mengimplementasikan ISO 9001-2015, di klausal 10 tentang improvement, 10.3 mengatakan tentang continual improvement, dan ini materi penting untuk Anda simak sahabatku. PDCA, siapa yang nggak pernah dengar kata PDCA? PDCA, Plan, Do, Check, Act. Dan ini yang akan kita bahas menjadi praktis, menjadi hal yang membumi, menjadi menyatu dengan bahasan kita tentang bagaimana menyusun, bagaimana mendokumentasikan, bagaimana kita berinteraksi dengan data informasi produktivitas yang saat ini sudah ada di tempat kerja kita. Di sini kita akan bersama-sama menemukan solusi menyelesaikan masalah dengan cara yang terstruktur. Plan, Do, Check, Action secara terukur. Sahabatku, ketika Anda menerapkan Kaizen atau Lean Six Sigma, pemecahan masalah harus berdasarkan data, informasi, dan fakta yang terjadi di lapangan. 4 kaidah ini sangat penting untuk dipahami. Yang pertama adalah practical problem yang sebenarnya yang terjadi di sana. Statistical theory, kita harus mengambil data, mengumpulkan data informasi yang ada di lapangan atau di tempat kejadian, kemudian mengolahnya menjadi statistical solution dan practical solution. Kita bahas satu-satu ya sahabatku. Ini penting sahabatku, ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita harus memiliki cara-cara praktis sehingga mampu untuk diimplementasikan. Contohnya ketika kita berada di sebuah kafe, ketika kita memesan kopi, barangkali kita merasa, aduh lama sekali ya pesannya ya, nggak seperti biasanya, nggak seperti di kompetitor. Itu fakta, artinya ada ketidakpuasan, ada masalah. Nah, di sisi inilah yang disebut namanya practical problem atau masalah yang sesungguhnya terjadi. Ketika Anda berada di tempat kerja, pasti Anda akan menemukan tantangan dan masalah. Hanya tinggal sudut pandangnya mana. Ketika kita bertemu dengan masalah, maka tugas kita adalah menyelesaikannya. Ups, benar. Sebelum kita menyelesaikan masalah, kita perlu tahu dulu masalahnya itu apa. Perlu dianalisa. Inilah di titik di mana kita tahu problemnya itu apa. Ketika kita di tempat kerja, biasanya kita akan bertemu dengan namanya masalah. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengidentifikasi masalah itu? Apa masalahnya? Bagaimana kejadiannya? Di mana terjadinya? Siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu? Siapa saja yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah itu? Kita perlu mengidentifikasinya dengan baik, karena disitulah titik practical problem kejadian yang sebenarnya terjadi. Apakah cukup itu? Tidak.
kita perlu menganalisa masalah itu. Ada fenomena apa? Ada variasi apa? Ada penyimpangan apa? Karena dengan begitu kita bisa memahami keseluruhan konteks permasalahan yang ada terjadi di sana. Kita perlu data dan informasi. Kita bisa menggalinya dari persoalan, dari permasalahan yang ada di sana. Kita bisa bertanya, kita bisa berwawancara, kita bisa mengumpulkan data-data yang ada di sana. Dan kita bisa berdiskusi untuk menemukan akar masalah. Apakah itu masalahnya manusia, mesin, material, atau metode yang ada di sana. Kita olah informasi itu. Kita olah informasi itu dari data yang ada. Karena data saja tidak bisa bicara. Kita perlu mengolahnya, data tersebut menjadi sebuah informasi. Nah, sahabatku, kita masuk ke tataran yang namanya adalah statistical theory. Tadi kita bertemu dengan masalah. Statistical theory adalah ketika kita memerlukan sebuah upaya untuk menganalisa fenomena apa yang terjadi, variasi apa yang terjadi, penyimpangan apa yang terjadi. Ya, jadi kita perlu menganalisanya, apakah itu faktor manusia, faktor mesin, faktor material, atau faktor metode. Data adalah data. Data adalah sifatnya mentah. Itulah mengapa di sini kita sebut sebagai statistical theory. Karena data belum bisa menjadi sebagai informasi yang kita gunakan untuk tindak lanjut berikutnya. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita mengujinya menjadi sebuah hipotesa, menyimpulkan secara logis, menyimpulkan secara pengetahuan yang Anda miliki, sehingga akhirnya nanti bisa merencanakan hal ini sebagai rencana tindakan. Sahabatku, untuk tahapan setelah statistical theory adalah statistical solution, di mana kita melakukan hipotesa, pengujian, bagaimana menyimpulkan kejadian itu, lalu menjadikannya logis, bisa diterima, jadi kita mampu membuat rencana tindakan perbaikan. Dan rencana tindakan perbaikan ini akan diuji secara logis, secara keilmuan, maupun secara praktik di tempat kerja, sehingga menjadi cara baru untuk memperbaiki kinerja yang ada. Makanya ini disebutnya sebagai statistical solution. Karena apa? Masih bersifat data, masih bersifat ujian, masih bersifat uji coba, masih belum dipraktekkan secara massal, masih merupakan uji coba skala kecil. Kita perlu menindaklanjutinya, sehingga nantinya solusi ini bisa menjadi solusi yang jangka panjang, sahabatku. Nah, setelah tadi statistical solution, kita akan masuk ke tahapan berikutnya yang namanya practical solution. Setelah tadi diuji dengan model-model tertentu, ya, dengan model statistical hipotesis, kemudian dengan menguji pilot project dengan skala kecil, menjadi sebuah cara yang kita yakini bisa memberikan solusi bagi permasalahan kita. Sahabatku, ketika kita sudah melakukan tahapan statistical solution, kita sudah menemukan cara baru, sudah kita uji secara pilot project. Berikutnya adalah kita perlu menerapkan sebagai practical solution. Kita eksekusi setelah kita mau verifikasinya tentu. Dan ini akan menjadikan standar yang dikendalikan. Caranya kita mendokumentasikannya, bisa berupa SOP, Standard Operating Procedure, WI atau Work Instruction, atau OPL, One Point Lesson. Jadi diharapkan pada penerapan contohnya ISO 9001 tahun 2015 nanti, keluhan pelanggan yang tadinya 10 menit atau 5 menit tadi bisa terselesaikan, mereka menjadi puas. Barangkali bukan 5 target Anda seperti yang lama, ketemu target baru 6 menit atau 7 menit, tetapi lebih rasional dan lebih bisa dijalankan. Dan inilah fungsi yang disebut namanya practical solution, solusi praktis yang benar-benar bisa dieksekusi di lapangan, dilakukan secara konsisten oleh rekan-rekan kita, sahabat kita di shop floor atau di tempat kerja atau di meja kerja. Sahabat MPP, terima kasih masih berada di channel produktivitas, dan kita telah membahas 4 langkah pemecahan masalah berdasarkan data dan informasi. Yang pertama tadi disebut namanya adalah
practical problem, problem yang sungguhnya ada di tempat kerja. Yang kedua adalah statistical theory, kita mencari data, kita mengumpulkan data dan informasi dan kemudian mengolahnya menjadi statistical solution. Setelah kita dokumentasikan berdasarkan standar-standar kerja, pengujian-pengujian yang ada, jadilah menjadi bentuk yang namanya practical solution. Sahabatku, semoga bermanfaat bahasan ini dan tetap semangat. Salam produktivitas. Saya Wawang Sukmoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.